Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Guru di pelajaran tematik. Kali ini kita mau belajar tematik tentang PPKN dengan tema manfaat mematuhi aturan. Apa ya manfaat mematuhi aturan? Dan apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan? Yuk, kita simak materi PPKN hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat berserta keluarga. Tetap semangat ya kita belajar. Hari ini Ibu Tuti akan menjelaskan buku tema 2 ya, tentang PPKN, yaitu materinya tentang manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu aturan. Ayo kita belajar lebih banyak lagi. Nah, di sini kalian boleh lihat ya. Nah, apa sih manfaat aturan di halaman 102? Nah, pertama ada Beni. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Ada seorang anak dan seorang ibu. Nah, anaknya namanya Beni dan ibunya. Bertanya nih Beni kepada ibunya, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Karena Beni belum tahu manfaat aturan. Nah, jawab deh ibunya, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Nah, 1, kita bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Beni apa manfaat aturan itu? Nah, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur, Bu. Nah, iya benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap lebih disiplin. Ya, 1. Ada pertanyaan tadi, mengapa kita perlu mematuhi aturan? Dan yang kedua, apa akibatnya kita tidak mematuhi aturan? Nah, dari percakapan tadi ya sudah dibahas ya. Yuk. Nah, tadi manfaat mematuhi aturan. Apa ya manfaatnya? Tadi manfaatnya membuat hidup menjadi teratur dan disiplin dan mandiri. Terus, akibat dari tidak mematuhi peraturan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Wah, bahaya ya. Yuk, berikutnya. Nah, di sini halaman 68 ada nih teman-teman kita yang selalu mematuhi aturan. Contohnya nih ada gambar dia membuang sampah pada tempatnya. Di mana sih membuang sampah pada tempatnya? Yaitu di tempat sampah. Nah, jika kita bertamu atau mau bermain ke rumah teman, kita harus beri salam dulu. Ketok pintu beri salam. Assalamualaikum. Nah, itu juga salah satu aturan ya, agar kita menjadi disiplin. Nah, di sini di halaman 68 nanti ada soal nih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya. Nah, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, misalnya mau masuki kamar kakak nih. Nah, sikap kita gimana? Nah, di sini memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, kita main masuk aja nih ke kamarnya kakak kita atau ke kamarnya umi abi kita. Boleh tidak? Nah, tidak boleh. Berarti harus disilang. Kalau kita mau masuk kamar seseorang, kamar kakak, kamar abi, nah kita harus minta izin.
Kalau tidak izin, nah itu tidak boleh, berarti tidak mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, ini adalah contoh yang baik. Contoh yang mengikuti aturan. Jadi kalau kita mau datang nih ke rumah teman, kita harus mengetuk pintu dan harus mengucapkan salam. Hebat berarti. Nah, yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, misalnya nih, ada mainan temennya, diambil aja. Nah, itu tidak boleh. Kita harus izin dulu. Harus izin dulu ya sama teman kita kalau mau mengambil barang. Seperti itu. Terus yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Boleh nggak? Nah, ambil nih punya teman, terus kita makan. Atau kita ambil minuman teman, kita langsung minum. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Sikap itu sikap yang tidak baik. Kalau kita mau sesuatu harus izin ya. Nah, terus yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tadi pada gambar yang pertama, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Berarti itu kita mengikuti aturan. Seperti itu. Jadi kalian sudah mengerti ya, mana yang mengikuti aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan. Nah, terus ada lagi nih, halaman 99. Nah, menyapa dengan senyum. Nah, kita kalau ada melihat teman nih jangan cemberut. Nah, itu tidak boleh. Kita harus senyum. Karena senyum itu adalah shodaqoh, adalah ibadah berpahala. Jadi kita kalau ketemu dengan siapa aja, teman, bu guru, orang lain, kita harus tersenyum. Seperti itu ya. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Nah, kita nih kalau mau main ke rumah teman, kita harus izin ya, biar umi abinya atau kakaknya tidak cari-cari kita. Nah, itu salah satu mematuhi aturan ya. Terus berikutnya merapikan peralatan setelah bermain. Misalnya nih habis bermain mobilan atau habis bermain boneka atau yang lainnya. Nah, jangan sampai deh tuh mainannya berantakan. Kita harus rapikan kembali. Itu adalah anak yang mematuhi aturan ya. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, berarti itu alat-alatnya tidak dirapikan oleh kita. Nah, itu tidak baik ya, seperti itu. Terus bermain sampai larut malam. Nah, kalau kita mau main nih ke rumah teman, tidak boleh lama-lama, apalagi sampai larut malam. Itu bisa mengganggu orang lain ya, bisa mengganggu orang lain. Mungkin orang lain mau istirahat atau dia mau pergi kemana. Jadi kita mainnya tidak boleh lama-lama ya. Kalau misalnya kita mainnya sampai lama-lama, berarti itu tidak mengikuti aturan, tidak mematuhi aturan. Nah, kalau kita sedang duduk, nah duduk dengan sopan. Dimanapun kita berada, kita harus duduk dengan sopan. Jangan sampai ke sana, ke sini, berdiri, duduk lagi, diri lagi, duduk lagi, ya, atau berebutan kursi. Nah, itu tidak boleh, ya. Kita harus duduk dengan sopan, kakinya pun harus sopan. Kalau lagi duduk, ada nih terkadang anak-anak tuh suka kakinya ke atas, nah itu nggak boleh, ya. Kita harus duduk dengan sopan, ya, seperti itu. Nah, itu namanya sikap mematuhi aturan. Yuk, kita buka halaman 104. Kerjakan tugas di buku tematik tema 2 halaman 104, gambar 2 dan gambar 2 sampai 4 dan 105 bagian atas. Setelah itu diupload deh ke Google Classroom ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ada Bu Tuti contohin 1. Nah, ayo menulis. Tuliskan pendapatmu berdasarkan gambar berikut. Nah, ada teman kalian nih yang bermain sepeda. Contoh nomor 1 ya. Nanti kalian buat seperti ini ya, tapi sesuai gambarnya ya. Contoh nomor 1. Sebaiknya mengendarai sepeda dengan pelan saja. Karena dengan kecepatan tinggi dapat membahayakan diri sendiri.
yaitu bisa jatuh dan juga membahayakan orang lain. Kita bisa nabrak nanti, gitu ya, seperti itu. Jadi tugas yang ini dikerjakan di buku tematik tema 2 halaman 104, gambar 2-4 dan 105 bagian atas. Setelah itu di-upload ke Google Classroom ya. Jangan lupa. Alhamdulillah ya, materi yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan semoga kalian dapat mengikuti aturan yang ada di rumah untuk saat ini, karena kalian sedang BDR ya. Jangan sampai Uminya nanti kecewa karena Bu Guru sudah berikan tentang aturan ya, seperti itu ya. Bu Guru harap kalian mengikuti aturan di rumah yang sudah diberikan oleh Umi dan Abi kalian ya. Ya, Bu Tuti tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya.